Bisa. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dengung? Dengung? Ya. Ngapain? Dah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Segala puji milik Allah. Kita memujinya dan memohon ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita, keburukan amal buruk kita. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Hidayah di tangan Allah. Dia memberi petunjuk siapa yang dia kehendaki. Yang tidak diberi petunjuk maka akan tersesat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Ya Allah, sampaikanlah salawat dan salam sejahtera untuk yang pertama membimbing kami dari umat manusia, yakni Nabi kita Muhammad, beserta ahlul bait, keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau dan para ulama yang melanjutkan dakwah beliau. Semoga Allah memasukkan kita berada di atas jalan beliau. Di malam yang mulia ini kita akan mengkaji lanjutan dari kitab Al-Mawa'idh, kumpulan nasihat-nasihat yang diambil dari banyak karya Al-Hafidh Ibnu Abi Dunya rahimahullah yang wafat tahun 280 Hijriah. Pembahasan kemarin masih tentang taubat, betul ya? Tentang taubat. Di mana beliau mendatangkan sebuah hadis yang juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yudnibu dzamban," tidaklah seorang hamba melakukan sebuah dosa, "tsumma yaqumu 'inda dzikrihi dzambahu dzalik," lalu dia saat mengingat dosa ini yang pernah dulu dia lakukan, dia berdiri, fayatawadda, lalu dia berwudu, tsumma yusalli raka'atain, lalu dia salat 2 rakaat, wa yastaghfirullah min dzambihi dzalik, lalu dia minta ampun pada Allah atas dosanya itu yang dia ingat tadi, illa ghafarahullahu lah, melainkan pasti Allah akan ampuni dosa dia. Ini syariat apa namanya? Salat, biasa disebut dengan salat taubat. Kalau orang melakukan sebuah dosa lalu dia suatu hari lain, bahkan nggak harus setelah melakukan dosa, lalu dia ingat dengan dosa itu, dia bangkit berwudu, dia sholat 2 rakaat, dia minta ampun sama Allah atas dosa yang dilakukan dulu, pasti Allah ampunkan. Ini syariat yang banyak ditinggalkan, sunnah yang tidak dilakukan. Mungkin kalau kita bertanya ke diri sendiri, sudah berapa kali sholat taubat? Atau jangan-jangan nggak pernah. Sedangkan Rasul menyebutkan ini untuk diamalkan. Maka tentang sholat taubat ini monggo diamalkan.
Kalau kita hitung dosa kita terlalu banyak di masa lalu, pas ingat ya Allah dulu dosaku besar sekali, pas ingat bangkit, wudhu, sholat, minta ampun sama Allah, walaupun dosanya sudah lama dulu sekali. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana juga diriwayatkan Ibnu Majah dan At-Tabarani, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Bersih, Pak. Dulu pernah berbuat dosa itu, terus taubat. Kalau diterima taubatnya seolah-olah tidak pernah melakukan itu sama sekali. Hilang. Yang bahkan nanti di hari kiamat dijadikan khusus antara dia dengan Allah. Ditampakkan dulu kamu dosa ini, dulu kamu dosa ini, lalu diampunkan semua sama Allah. Dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'ar. Sesungguhnya kalian maksudnya siapa ini? Generasi setelahnya. Siapa berarti? Tabi'in. Kalian para generasi tabi'in ini melakukan amalan yang kalian anggap di mata kalian itu lebih tipis dari helai rambut. Helai rambut, maaf. Kalian remehkan itu. Kalian lakukan sebuah dosa, kalian anggap dosa ini lebih tipis dari helai rambut. Remeh di mata Anda. Kunna, dulu kami para sahabat, na'udduha, kami anggap dosa itu ala ahdi Rasulillah, saat Rasul masih hidup, minal mubiqat, termasuk dosa yang membinasakan. Istilah sederhana, misal ini contoh saja ya. Saya juga sering melanggar ini. Masih. Contoh, terlambat sholat jamaah. Ini mohon maaf yang tadi mungkin terlambat, untuk tidak tersinggung. Di mata kita, terlambat sholat jamaah atau tidak sholat jamaah, di mata kita remeh ya? Remeh atau enggak, Pak? Ringan, ini enggak masalah. Di mata para sahabat di zaman Rasul, besar, membinasakan. Kayak seolah-olah, makanya sering mereka merasa jangan-jangan saya ini munafik. Sebagaimana perkataan seorang tabi'in, aku bertemu dengan 80 atau 70 sahabat, semuanya takut dirinya adalah orang munafik yang disinggung di Al-Quran. Padahal dia sahabat Nabi. Sedangkan kita kalau buka surat, ayat Quran, ayat tentang orang munafik, apa yang dirasa? Bukan saya ini orang munafik, bukan saya. Para sahabat pas melihat itu, ini jangan-jangan saya ini orang munafik ini yang dimaksud. Contoh di dalam Al-Quran apa? Sifatnya orang munafik. Idza qamu ilas sholati qamu kusala. Kalau berangkat sholatnya males-malesan. Kata Allah, yura'unan nas, berharap dilihat manusia, wala yadhkurunallaha illa qalila, pas sholat tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Sholat saja tapi tidak ingat Allah kecuali sedikit. Ciri-ciri orang munafik yang disebut dalam Al-Quran. Lah kalau kita yang baca pasti ngerasanya, bukan saya ini, aku bukan orang munafik, kan gitu ya. Tapi para sahabat saat mendapat ayat-ayat seperti ini, jangan-jangan ini saya. Perasaan ini yang dimunculkan, makanya mereka menganggap dosa yang kalian anggap remeh itu di masa para sahabat saat Rasulullah masih hidup dianggap ini dosa yang membinasakan, membuat orang masuk ke dalam neraka. Tetapi kita juga penting membedakan antara bersikap kepada diri sendiri dengan bersikap pada orang lain, Pak. Ini perlu dibedakan ya, Pak ya. Ini Bapak-bapak, ibu-ibu, bedakan antara melihat dosa yang dilakukan diri sendiri dengan melihat dosa yang dilakukan orang lain. Ada bedanya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, riwayatnya Ibnu Abi Dunya ini,
Idza ra'aitumur rajula minkum qarafa dzamban, kalau kalian melihat seseorang melakukan sebuah dosa, mendekati dosa, fala tad'ullaha alaihi, jangan kalian doakan yang buruk untuk dia. Jangan disumpah serapahi, jangan dikutuk orang ini, jangan. Separah apapun dosanya. Wala tasubbuh, kata Ibnu Mas'ud, jangan dicela. Apalagi sampai digunjing, digibahi, diomongin. Walakin, kata Ibnu Mas'ud, tetapi ud'ullaha ayyu'afiyahu, doakan dia, orang yang masih berdosa ini, Pak. Doakan dia supaya Allah sembuhkan dia dari dosa itu, dibersihkan. Ini jenengan misalnya lihat contoh ya, kasus di keluarga saya juga. Ada di antara keluarga, mungkin di jenengan juga mesti ada karena zamannya sekarang ya, judi online. Betul ya? Banyak. Anak-anak muda nongkrong, main, ketok-ketok main permen, game yang permen itu. Ternyata game permen ini judi online. Banyak. Saya saksikan sendiri tetangga dulu di Sidoarjo. Orang-orang yang main di bengkel, orang-orang di kafe, orang-orang kerja dulu saya dakwah di tempat tambang, main judi online, banyak saya saksikan. Bukan 1-2 orang, banyak. Dan sekarang mulai masuk juga di antara kerabat-kerabat saya. Anda mungkin juga ada di keluarganya. Gimana menyikapi orang yang seperti ini? Jangan dihina, jangan didoakan yang buruk-buruk. Ditegur, dinasihati penting ya, perlu. Tapi yang lebih penting dari itu apa? Didoakan, doakan, minta sama Allah agar Allah hilangkan dosa itu dari dia. Ngarepnya itu bukan yang buruk-buruk kepada saudaranya ini. Minta, ya Allah, semoga orang ini diselamatkan, dibersihkan dari judi online-nya ya Allah. Kapan kita mendoakan saudara kita yang berdosa seperti itu? Atau justru kita malah menjerumuskan, oh kapok kamu ini emang dulu, nah kayak gitu-gitu. Apakah kita seperti itu bersikap kepada pendosa? Atau kita mengikuti Ibnu Mas'ud seharusnya gimana? Doa, ya Allah selamatkan orang ini. Semoga Allah beri hidayah orang ini. Semoga orang ini yang sekarang tidak sholat, semoga dituntun biar orangnya sholat. Pernah tidak kita bersikap atau mendoakan saudara kita seperti itu, sahabat kita seperti itu? Atau jangan-jangan selama ini cuma mencaci maki muslim yang lain yang masih berdosa? Wa ayyatuba alaihi, minta kepada Allah semoga dia bertobat. Kata Ibnu Mas'ud, fa inna kunna idza ra'ayna ar-rajula khutima lahu bi khairin rajauna lahu. Dulu kami kalau melihat orang ditutup akhir hayatnya, kehidupannya, meninggal dalam kondisi amal soleh, kami berharap kepada Allah semoga husnul khotimah. Wa idza khutima lahu bi syarrin khifna alaihi, tapi kalau orang ini ditutup amalnya dengan keburukan, kami khawatir kepada orang ini. Apa maksudnya Ibnu Mas'ud? Jangan lihat orang sekarangnya. Ini orang lagi berbuat dosa, ada yang pezina, ada yang penjudi, ada yang berbuat syirik, ada yang berbuat ini itu. Kita menasehati iya, tapi jangan dicela. Jangan dicela. Jangan didoakan yang buruk-buruk orang itu, jangan. Doakan gimana? Ya Allah, semoga Allah beri hidayah untuk dia. Wis minimal itu dalam hati ada perasaan gitu. Ya Allah, semoga orang ini beri hidayah. Belum berjilbab, ya Allah semoga orang ini diberi hidayah berjilbab. Setiap Anda lewat orang yang muncul ada suudzon dalam hati ini, ada prasangka buruk kadang ya Pak ya, lewat di jalan, orang macam-macam lewat ya kan, ada yang kelihatan luarnya seperti pendosa. Jangan ada suudzon, jangan ada rasa dengki kepada orang lain, tapi apa? Doakan dia dalam hati. Ya Allah, semoga orang ini besok berjilbab dengan jilbab yang syar'i. Sekarang kelihatan auratnya macam-macam ya. Doakan dalam hati kita. Ya Allah, semoga orang ini kemudian besok rajin sholat ke masjid. Didoakan. Setiap lewat orang seperti itu, kita doakan dalam diri kita. Ini ciri-ciri hati orang yang bersih. Kita lanjutkan. Ini saya kadang karena kajiannya ini banyak tentang nasihat Pak.
Saya mau masuk ada lucu-lucunya kan enggak? Nggak cocok ya. Kita kadang perlu perenungan. Menurut saya sudah sangat cukup itu konten-konten YouTube, Instagram yang bikin kita tertawa. Sudah terlalu banyak. Kita butuh menangis, Pak. Kita butuh menangis. Supaya ingat dengan dosa kita. Supaya ingat besok di hari kiamat, hari di mana itu 50.000 tahun kita berdiri. 50.000 tahun. Berdiri mengantri untuk dihisap oleh Allah. Pertanggungjawaban selama di dunia. Besok, orang yang nangis sekarang karena takut kepada Allah tidak akan dibuat nangis nanti di hari kiamat. Tapi orang yang hari ini tidak menangis karena itu, takut nanti menangis di sana di hari kiamat. Maka terkadang diri ini butuh untuk merenung, nangisi dosa-dosa. Nanti kita akan bahas di sini ya. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yalijun nar man baka min khasyatillah. Tidak akan masuk neraka orang yang pernah menangis karena takut kepada Allah. Tidak akan masuk neraka. Bahkan saat masuk neraka ada api neraka didekatkan, dipadamkan dengan air mata yang dulu menetes di dunia karena takut pada Allah. Kita butuh pada air mata. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah afa li ummati amma haddathat bihi anfusaha." Sesungguhnya Allah mengampuni untuk umatku ini apa yang muncul dalam hatinya. Yang dia omongin dalam hati masih batin, Pak. Ini diampuni, Pak. Kadang kita bayang-bayangkan hal sesuatu tapi itu dosa, nggih. Pernah? Pernah. Mesti pernah, tidak mungkin ada yang pernah. Anda berniat melakukan dosa, bayangkan suatu dosa di dalam pikiran. Ini masih diampunkan dengan dua catatan, kata Rasul. Apa? Malam ya'malu, selama belum dilakukan, au yatakallamu, selama belum diucapkan. Saking baik hatinya Allah, manusia ini mesti dalam hatinya ada buruk-buruk, wis bawaan. Tapi jangan sampai diucapkan, jangan sampai dilakukan. Kalau dilakukan dan diucapkan, dicatat dosa. Nggak dilakukan gimana? Bukan hanya nggak dicatat dosa, kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dicatat apa? Dicatat satu pahala. Dari Mujahid muridnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sahabat Nabi yang ahli tafsir Quran. Beliau mengatakan al-awwab, orang yang banyak kembali kepada Allah. Awwab dari bahasa Arab itu aba. Aba artinya pulang. Kalau bentuk awwab sering pulang. Kalau sering pulang gimana Pak maksudnya? Gimana maksudnya sering pulang? Dosa balik lagi. Dosa balik lagi. Ini pendosa orang itu. Tapi sering balik. Dosa balik lagi. Dosa balik lagi. Al-awwabul hafidh, orang pendosa yang sering balik lagi ini. Dan hafidh senantiasa pengen jaga dirinya dari yang Allah larang. Siapa dia? Alladzi yudnibu adzamba sirran, yang melakukan dosa sembunyi-sembunyi. Karena beda antara dosa yang dilakukan sembunyi-sembunyi dengan yang terang-terangan. Yang terang-terangan ini berbahaya, lebih besar dosanya. Orang yang melakukan dosa sembunyi-sembunyi, lalu dia bertaubat sembunyi-sembunyi. Kalau kita lihat ayat tentang ini di surat An-Nisa ayat 17, Allah menyebutkan innamat taubatu 'alallah, sesungguhnya taubat yang Allah terima lilladzina ya'malunas su'. Di sini di ayat ini disebutkan taubat siapa yang diterima sama Allah? Alladzina ya'malunas su'a bijahalah. Surat An-Nisa ayat 17 ya. Mungkin ada yang mau lihat di HP-nya, di Qur'annya. Mereka orang yang melakukan dosa karena tidak tahu. Bijahalah. Tidak tahu kalau itu dosa dulunya. Terus dia lakukan. Kata Ibnu Abbas, dia melakukan dosa ini karena dia nggak tahu kalau itu dosa. Atau dalam penafsiran yang lain karena lalai, khilaf.
dikuasai hawa nafsunya. Tsumma yatubuna min qarib, kata Allah, kemudian dia bertaubat segera. Apa maksudnya segera? Kalau kita baca versi ayat Qur'annya, Pak, ngeri. Saya kok dulu dosa, tapi saya tahu itu dosa, saya langgar. Ada perasaan takut, jangan-jangan Allah tidak terima taubat saya. Ada juga kata dalam Al-Quran, min qarib, harus segera, nggak boleh ditunda-tunda. Dalam bahasanya Al-Quran. Tapi sahabat Ibnu Abbas menafsirkan dengan penafsiran yang lebih longgar. Dilihat ke dalil-dalil yang lain. Apa maksudnya bertaubat dengan segera? Yakni bertaubat sebelum dia mati, selama dia masih sehat, masih hidup. Sebagaimana datang dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, Yaqbalullahu taubatal abdi ma lam yugharghir, atau kama qala. Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Kalau sudah di kerongkongan, bisa nggak Pak taubat? Bisa taubat. Lagi melakukan maksiat terus dicabut nyawanya, bisa? Sempat taubat? Ada kejadian begitu? Ada. Pernah kita bahas sebelumnya mungkin. Contoh ya, ada fenomena yang disebut kalau nggak salah di bahasa Jawanya mungkin ya, gencet. Ada yang pernah tahu Pak, gencet? Gencet itu biasanya terjadi kebanyakan pada orang yang berzina. Saat zakar, batang zakar itu masuk, ya tidak perlu sebut terlalu ini, ada anak-anak kecil. Kemudian di situ ada lonjakan darah atau semacam itu, maka akan memancing lonjakan darah pada yang perempuan juga. Maka dua-duanya langsung mati seketika. Di waktu yang bersamaan yang berzina itu, baik laki-laki dan perempuan. Itu fenomena terjadi dan bahkan dibahas di podcast-podcast kemarin ini juga. Memang berita terjadi di sebuah gunung dan ternyata ini fenomena berkali-kali terjadi pada para pezina. Dicabut nyawanya saat melakukan zina. Berbarengan dua-duanya laki perempuan dan tidak bisa dicabut. Harus dipotong. Gak bisa memang. Ini fenomena ada, secara sains juga dijelaskan. Apa mau menunggu saat kita melakukan maksiat terus dicabut nyawanya? Mau nunggu itu? Kan gitu ya, mau nunggu pas lagi melakukan maksiat terus dicabut nyawanya. Terus mau bilang, maaf malaikat maut, izin dulu, saya tak minta ampun pada Allah. Sempat seperti itu? Tidak bisa. Mau nunggu apa untuk bertaubat? Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, jazaul ma'siyah, balasan dari suatu maksiat itu ada 3, kata beliau. Ini belum yang di akhirat ya, ini yang di dunia maksudnya. Balasan maksiat kepada Allah ada 3 di dunia. Yang pertama apa? Al-wahanu fil ibadah, lemes, males untuk melakukan ibadah. Ciri-ciri mesti karena sudah melakukan maksiat akan dibikin males, lemes melakukan ibadah. Itu yang pertama balasan. Yang kedua, waddiqu fil ma'isyah, disempitkan kehidupannya. Mungkin rezekinya banyak, uangnya banyak mungkin ya, tapi terasa sempit. Tidak tenang hidupnya. Oh banyak uangnya, tapi karena bermaksiat terus, kepikiran ini itu, tidak bisa tidur, penyakit ini, penyakit. Ada seperti ini? Banyak. Kelihatannya di luar kayaknya orangnya tenang-tenang saja. Ternyata dia mati bunuh diri. Berapa banyak yang kayak gitu? Artis-artis Korea dan artis Barat ya, banyak. Sukses karirnya, ternyata meninggal bunuh diri. Kenapa? Padahal dia kaya, dia ganteng, dia cantik, pasangannya ganti-ganti. Orang ini ya, dan itu bukan 1-2 orang, artis-artis Barat, artis Korea, bunuh diri. Kenapa? Balasan dari maksiat di dunia adalah disempitkan kehidupannya. Yang ketiga, wata'assur fil ladzah, dibikin sulit merasakan kelezatan. Nah, ini yang pertanyaan yang ketiga ini. Muridnya Ali bin Abi Thalib bertanya, apa yang dimaksud sulit merasakan kelezatan? Kata beliau, la yanalu syahwatan halalan illa ja'ahu ma yunaghisuhu iyyaha.
dia tidak mendapatkan syahwat yang halal kecuali dibuat terasa kurang dan keruh. Ada orang merasa tidak nikmat lagi menjalin hubungan dengan istrinya. Suami berhubungan dengan istri sudah tidak nyaman. Kenapa? Karena biasa dengan yang haram. Karena dia sudah merasakan kenikmatan yang haram, nikmat yang halal tidak lagi terasa nikmat. Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang sudah biasa dengan yang haram-haram, nikmat luar biasa. Contoh, para pelaku liwat atau homoseksual. Apa nikmat dia merasakan yang normal? Dicabut sama Allah kelezatan yang halal karena dia terbiasa dengan kelezatan yang haram. Na'udzubillahi. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, jalisut tawabin, bergaullah dengan orang-orang yang ahli taubat. Circlemu, teman-temanmu yang gini-gini deh, yang orang-orang soleh, yang sering bertaubat. Jangan teman kumpulnya yang orang-orang ngingetin Anda untuk dunia. Pak, ini sudah mau waktunya dijemput sama Allah. Berapa usia kita tinggal? Sisanya ini berapa? Ada orang meninggal usia 20, usia 30. Ada nggak usia khusus Allah letakkan kalau usia itu pasti meninggal? Ada? Tidak ada. Kita tidak tahu masing-masing usia kita kapan. Kalau Allah jemput waktu itu, ya sudah waktu itu. Maka jangan dibuang waktunya dengan bergaul dengan orang-orang yang tidak jelas. Habiskan waktu Anda untuk hal yang maksiat atau tidak ada gunanya, Pak. Kumpul sama orang-orang soleh, rajin ke masjid, bicaranya tentang akhirat. Ngingetkan jenengan untuk sholat, ngingetkan jenengan untuk hadir majelis taklim, ngingetkan jenengan untuk urusan akhirat. Ini ada sedekah, ayo kita bangun masjid, ayo kita bangun ini, ayo kita bangun pesantren. Itu yang dicari, Pak. Bekal kita buat nanti, besok setelah mati. Fa innahum araqqu syai'in afidah. Kata Umar, orang-orang yang pendosa dan rajin bertaubat ini orang yang paling lembut hatinya. Lembut hatinya gimana? Disentil dikit nangis. Ada ayat Quran dikit nangis. Jenengan pernah lihat imam Masjidil Haram lagi ngimami, terus nangis, terus makmum-makmumnya nangis juga di syuting ya? Kira-kira kenapa itu terjadi? Kira-kira kenapa? Kenapa mereka nangis? Dan kenapa kita tidak menangis? Kenapa? Itu kan pertanyaan harus dimunculkan. Kenapa mereka bisa menangis? Saya tidak bisa. Apa masalah di hati saya ini apa? Apa hubungan saya dengan Allah ini kurang? Ini kan muncul, perlu dimunculkan dalam hati kita. Menjalin hubungan kembali kepada Allah. Besok kita balik mempertanggungjawabkan semua amalan. Tadi saya sudah bilang, satu hari kiamat itu sama dengan berapa? Kata Allah disebut, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Di hari di mana hari tersebut seperti 50.000 tahun. Semua manusia dibangkitkan dari kuburnya, berdiri dalam kondisi telanjang, dalam kondisi belum dikhitan, tidak mengenakan pakaian apapun dan sandal apapun. Berdiri semua, Pak. Tidak ada yang cangkruan duduk-duduk, tidak ada. Tanahnya semua datar, tidak ada pohon untuk bernaung, nggak ada. Satu-satu naungan adalah satunya apa? Satu-satunya naungan adalah naungannya Allah saja. Itu hari 50.000 tahun. Jenengan usia berapa paling, Pak? 60, 70, yang lebih dari 70 jarang. Coba kita hitung 60 dibanding 50.000 berapa? Hitung-hitungan matematika ketemu 880 kali atau 800-an kali. 800 kali lipat dari usia kita hidup di dunia, kita berdiri tok. Di hari kiamat ngantri. Ngantri apa? Hisab. Dihitung semua detail. 1 rupiah nggak lolos, Pak. 1 rupiah dicek semua. 1 rupiah dicek semua, tidak ada yang terlewat. Kata Allah apa? Walaupun 1 biji sawi. Kalau kita tahu seperti ini, Pak, makanya tidak heran para salaf dulu sampai mau teriak-teriak di pasar, anar, neraka ini. Berat nanti besok ini. Sekarang kita kayak ketawa-ketawa, santai-santai.
Ya enggak masalah Pak, ketawa-ketawa boleh. Tapi ini disiapkan besok saya ba'da setelah meninggal ini apa? Mosok enggak ada pertanggungjawaban. Semua orang yang kita dolimi akan nuntut kita. Istri yang kita dolimi akan nuntut kita. Anak yang kita dolimi akan nuntut kita. Kalau tidak diselesaikan di dunia, diselesaikan di mana? Akhirat. Selesaikan semua di dunia Pak. Jangan ditunda-tunda. Orang yang kita punya salah segera minta maaf sekarang. Jangan ditunda nanti di akhirat. Di akhirat tidak bisa sudah. Saling tuntut satu sama lain. Oh ini orang ini nggarai rebutan Pak. Rebutan apa? Tukar amal soleh. Ditimbang yang amal solehnya kurang, tidak bisa. Tidak bisa lanjut menuju surga. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu memberikan nasihat untuk cara bertaubat. Beliau mengatakan, "Idza asa'ta sayyi'atan fi sarirah fa ahsin hasanatan fi sarirah." Kalau kamu melakukan dosa sembunyi-sembunyi, maka lakukanlah kebaikan juga sembunyi-sembunyi. Siapkan, saya pernah sampaikan dulu ya. Siapkan amalan rahasia yang cuman antara Anda dengan Allah, hanya Allah yang tahu. Sembunyikan, jangan ada manusia tahu. Cuman Anda dan Allah yang tahu. Siapkan amalan yang seperti itu. Sebagaimana Anda melakukan dosa itu sembunyi-sembunyi, tidak ada orang tahu. Siapkan pahala yang sembunyi-sembunyi. Kata beliau, apabila kalian melakukan dosa terang-terangan, maka lakukanlah kebaikan terang-terangan. Seperti orang yang menyesatkan orang lain dulunya di dunia. Dia harus balas dengan apa? Berdakwah. Bukan menyesatkan lagi, menunjuki orang jalan yang benar di balik. Fatil likai takuna hadhihi bihadhihi, kata Salman, supaya yang ini bisa membalas yang ini. Setimpal, Pak. Dosa terang-terangan dibalas kebaikan terang-terangan. Iya, dosa sembunyi-sembunyi dibalas kebaikan sembunyi-sembunyi. Muhammad bin Wasi', seorang tabi'in rahimahullah, mengatakan, "Adz-dzambu 'ala dzambi yumitul qalb." Dosa ditumpuk dosa akan mematikan hati. Ini dosa, baru berbuat dosa nih Pak. Tidak dimintai ampun, ini tidak dimintai ampun ini. Ditumpuk lagi dosa lagi. Ditumpuk lagi dosa lagi. Seperti istilahnya mobil. Ada kotoran, kena lumpur. Nggak dicuci, Pak. Kena lumpur lagi, betul ya? Nggak dicuci, lumpur, sampai bekas sulit. Bahkan menghalangi mobil untuk jalan. Betul atau tidak? Betul ya? Hati juga gitu, kata Muhammad bin Wasi'. Dosa ketemu dengan dosa, tumpuk, hatinya mati. Dan hatinya kalau mati, dia lebih parah dari jasad yang mati, kata Al-Qurtubi. Kalau hati itu mati, dia memutus hamba dari Allah. Sedangkan jasad yang mati memutus hamba dari makhluk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana disebut dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, "Ma asarra man istaghfar." Tidak dihitung orang itu terus-menerus dalam dosa apabila dia istighfar, minta ampun sama Allah. Nggak dihitung, apa namanya itu? Terus-menerus. Asarra itu ngelakuin dosa terus, ngeyel, Pak. Walau ada fil yaumi sab'ina marrah. Walaupun dalam satu hari dia ngulangi dosa itu 70 kali. Dosa, tobat, istighfar. Dosa, tobat. 70 kali dalam sehari. Dosa, tobat, dosa, tobat, dosa, tobat. Kata Rasul, dia bukan termasuk orang yang ngeyel terus-menerus dalam dosa. Anda Ustadz, saya tidak bisa ini Ustadz, dosanya saya kayak terjebak sudah. Kayak saya tidak bisa lepas, lengket sekali sama dosa ini. Saya sudah berusaha tobat, balik lagi Ustadz. Saya berusaha tobat lagi, balik lagi Ustadz. Apa gimana solusinya? Lihat kata Rasul, walaupun 70 kali Anda ulangi dalam sehari, ulangi lagi tobatnya. Jangan menyerah, Pak. Saat saya balik lagi, dosa lagi, belum tobat lagi, Pak. Jangan stop, Pak. Yang nyuruh stop siapa ini? Yang nyuruh stop siapa ini? Setan. Anda akan dimasuki bisikan-bisikan setan. Habis melakukan dosa, udahlah, kan ntar lagi dosa lagi. Ngapain tobat? Lanjut aja dosanya. Dirapel tobatnya istilahnya, Pak. Dirapel ya, udah dirapel.
Dikumpulin dosanya terus ditobatin nanti belakangan buring-buring kari-kari. Habis dosa langsung tobat. Nanti kegelincir lagi Pak, langsung tobat lagi. Jangan dikasih tunda. Jangan dikasih tunda. Itu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah cerita ya. Ada anak muda terjebak dalam dosa pornografi. Lapor kepada Syekh. Syekh, saya selalu balik lagi. Saya udah tobat, balik lagi terjebak dosa itu lagi. Tobat, balik lagi dosa itu lagi. Sama Syekhnya dikasih pesan apa? Setiap kamu terjatuh dalam dosa itu, lakukan sholat taubat 2 rakaat. Walaupun balik lagi, lakukan lagi, habis itu sholat taubat 2 rakaat. Akhirnya pemuda ini rutinkan. Sesuai dengan hadis tadi ya, hadis Rasul, riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i tadi ya, sholat taubat ya. Apabila dia melakukan suatu dosa, lalu ingat dosa tadi, berdiri, wudhu, sholat 2 rakaat, minta ampun sama Allah. Pasti diampuni. Maka apa yang dilakukan pemuda tadi? Dia rutinkan itu. Suatu hari lagi, setelah lama, dia datang kepada Syekh. Lapor. Dia berterima kasih Syekh, jazakumullah khairan. Alhamdulillah, sekarang saya sudah lepas dari dosa pornografi. Saya praktekkan persis seperti yang Anda perintahkan. Sekarang saya benci sekali dengan dosa itu, tidak tertarik sama sekali. Bahkan kata dia, saya seolah-olah tidak tertarik sama wanita sama sekali. Sampai hilang keinginan syahwatnya. Ceritanya seperti itu, syekhnya ini. Saya lupa nama syekhnya ya. Di video, ada videonya beliau cerita dalam bahasa Arab. Saya minum dulu Pak ya. Biar tidak terlalu tegang. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berkata, man aktsara minal istighfar, barang siapa banyak meminta ampun kepada Allah, astaghfirullah, 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 sering dia banyak, kata Nabi, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah jadikan di setiap kesedihan, musibah, rasa apa ini namanya? Rasa gundah, nestapa, galau. Setiap rasa itu muncul dalam hatinya, Allah bikin kemudahan, lapang, dikasih solusi. Wa min kulli dhiqin makhraja, dari setiap kesempitan Allah kasih jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah beri dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini ada di dalam Al-Quran. Ada yang tahu ayatnya? Surat Nuh. Surat Nuh, balik halaman yang belakang. Anistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa alaikum midrara. Disuruh minta ampun. Nabi Nuh berpesan pada kaumnya, istighfar kalian kepada Tuhan kalian. Allah akan kirimkan hujan. Allah kirim rezeki. Yang rezekinya sempit, Ustadz saya kerjaan rumit. Rezeki tidak ngalir. Gaji nggak cukup buat sebulan. Masalah. Rezekinya seret. Pasti itu ada kaitannya dengan dosa yang selama ini dilakukan. Maka caranya, bersihkan dulu apa? Bersihkan dosanya dulu Pak. Lek dosanya bersih, Allah lancarkan rezekinya. Walaupun rezekinya sedikit, terasa cukup. Terasa cukup. Kemudian dari Al-A'az Al-Muzani radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la yughanu ala qalbi. Rasul mengatakan tentang dirinya sendiri, sungguh di atas hatiku ada selaput-selaput yang menutupi. Ada kabut. Arti penafsirannya ada beberapa penafsiran. Yughan dalam bahasa Arab artinya ditutupi kabut, diselimuti, ketutup hatinya. Tapi ketutup dengan tutupan yang bukan mengeraskan hati. Dia kayak kabut. Gimana kalau kabut, Pak? Naik mobil ada kabut gitu ya, ada kabut nutup. Nggak kelihatan tapi samar-samar masih ada kelihatan. Kata Rasul, sungguh hatiku ini ketutupi kabut.
Tapi ingat kata Rasul, wa inni la astaghfirullah kulla yaumin mi'ata marrah. Makanya Rasul mengatakan, aku meminta ampun kepada Allah 100 kali dalam sehari. Minta ampun bener. Bukan sekedar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi hatinya tidak minta ampun. Benar dia mengucapkan astagfirullah. Direnungi setiap kata astagfirullah. Benar ya Allah, aku minta ampun. Bahkan dibayangkan dosa yang dulu dilakukan, dibayangkan. Saya bilang astagfirullah. Itu direnungi seperti itu, Pak. Tapi Ustadz, Rasul kan tidak berdosa. Betul ya? Rasul tidak berdosa. Kenapa Rasul minta ampun? Penafsiran para ulama, yughanu ala qalbi, ditutup dengan kabut. Maksudnya adalah Rasulullah, bagi Rasulullah tidak boleh hatinya lalai sebentar saja dari mengingat Allah, tidak boleh. Maka dianggap ketika Rasul misalnya tidak ingat Allah walaupun sebentar, itu sudah kesalahan bagi para nabi. Khusus bagi para nabi ya Pak ya. Kalau kita ya banyak mengingat dunianya, ingat Allahnya kan jarang. Tapi Rasul sebentar saja nggak ingat Allah, itu sudah dicatat kesalahan. Dan itu butuh diistighfari. Makanya Rasul berapa istighfarnya? 100 kali dalam sehari. Minta ampun karena tadi baru saja tidak ingat Allah. Contoh lagi apa yang dilakukan seperti ini, masuk toilet. Apa doa saat keluar dari toilet? Ghufranaka. Apa maksudnya ghufranaka? Ampunanmu ya Allah. Kenapa minta ampun? Karena saat di dalam toilet tidak boleh zikir dengan lisan. Astagfirullah, astagfirullah. Bahkan yang unik, seorang Syekh Mufti Arab Saudi, Syekh Abdul Aziz bin Baz. Beliau diceritakan oleh murid-muridnya, setiap masuk toilet selalu nahan mulutnya. Ditahan mulutnya ini Pak. Kenapa ditahan? Karena orangnya punya kebiasaan sering zikir. Saking seringnya beliau kalau ada orang bertanya fatwa, sambil dengarkan pertanyaan, beliau istighfar. Beliau subhanallah, beliau zikir. Tidak bisa diem, mulutnya selalu baca. Sesuai menerapkan hadis Nabi apa? Basahi lidahmu dengan zikir. Gimana caranya lidah basah? Harus gerak. Gimana caranya gerak? Maksudnya dengan zikir. Astagfirullah, astagfirullah. Lah kalau beliau masuk toilet, beliau tunanetra ya Pak ya. Beliau tidak bisa melihat. Syekh Abdul Aziz bin Baz masuk toilet, dipegang mulutnya. Kenapa dipegang mulutnya? Takut kelepasan, nggak sengaja zikir. Saking seringnya zikir. Masya Allah. Maka katanya di sini kata Nabi SAW, yang banyak istighfar dijamin semua rezekinya lancar. Saat kenapa rezeki saya tidak lancar? Kurang istighfar. Tidak benar-benar minta ampun. Udah Ustaz saya astagfirullah, astagfirullah. Tiap hari, tiap sholat 100. Yang istighfar masih mulutnya Pak. Belum hatinya Pak. Kemudian kata Aun. Ini sampai jam berapa ya? Udah Isya Pak? Belum ya. 2 menit lagi katanya di sini ya. Ini nanti konsepnya gimana? Sholat Isya dulu. Ya, setelah Isya nanti. Oh, tanya jawabnya setelah Isya sambil makan-makan apa gitu. Oh, ada ya makan? Ada Pak. Oh, snack ya. Pagi ya. Pagi itu ada yang mau kerja. Ya enggak sarapan di rumah di sini. Iya. Masuk. Aun berkata, Aun ini kemungkinannya tabi'in rahimahullah, beliau mengatakan qalbul mar'i ta'ib bimanzilatiz zujajah. Hatinya orang yang bertaubat itu seperti kaca. Kaca itu. Permisalannya seperti kaca. Yu'athiru fiha jami'u ma asabaha. Apapun yang mengenai kaca ini pasti akan berdampak. Betul ya? Kaca ini bersih, Pak. Kena kotor dikit kelihatan enggak? Kelihatan. Perumpamannya ini bagus. Orang yang rajin bertaubat, berbuat salah dikit langsung sadar. Orang jarang bertaubat, oh dosa terabas, nggak usah dipikir, dosa lagi, dirapel lah, nanti dibersihkan kalau udah kotor. Orang yang benar-benar bertaubat, hatinya seperti kaca, kena kotor dikit langsung diusap. Terus kata beliau, fal mau'idatu ila qulubihim sari'ah. Maka nasihat itu cepat masuk ke dalam dirinya. Kenapa? Seperti kaca, Pak. Dikasih sinar. Gimana kalau kacanya bersih? Sinarnya tembus atau tidak? Tembus langsung. Tapi kalau kacanya kotor, tidak tembus sinarnya. Apalagi kotornya banyak. Kotornya apa kotor berarti? Perumpamaan apa ini kotor ini? Dosa-dosa yang tidak ditaubati. Hati itu seperti kaca.
Dosa seperti kotoran yang menempel. Nasihat itu seperti cahaya. Kalau terlalu banyak kotoran, cahayanya enggak masuk. Seperti orang, Ustadz itu orang sudah saya nasihati, tak nasihati terus. Mental. Enggak ngefek, dar gitu ya. Mending masih masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ini enggak masuk. Mental, Pak. Enggak mau dengar. Wahum ilar riqqati aqrab. Hatinya mereka tadi masih digambarkan seperti apa? Kaca ya. Dan kaca itu mudah apa? Mudah pecah. Maksudnya apa mudah pecah? Disentil dikit Pak, tersentuh langsung menangis kepada Allah. Karena hatinya bersih. Mudah pecah. Dari Al-Hasanul Basri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan al-amalu bil hasanati nurun fil qalbi wa quwwatun fil badan. Melakukan amal soleh itu adalah cahaya di hati dan energi di tubuh, kekuatan. Wal amalu bis sayyiati zulmatun fil qalbi. Melakukan dosa itu adalah kegelapan di hati. Wa wahanun fil badan, dan kelemahan pada tubuh. Lebih tegas lagi, ini saya lanjutkan, tuntaskan ini ya, sampai satu bab ini. Lalu kemudian adzan isya ya. Al-Hasanul Basri menyebutkan penafsiran ayat Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kallabal, coba lanjutkan. Kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, kata Allah. Di atas hati-hati mereka ada yang namanya ron. Apa ini? Ron. Gara-gara dosa yang mereka lakukan, kata Allah. Maka Al-Hasanul Basri mengatakan kepada murid-muridnya, kalian tahu apa arti ron di sini? Kata beliau, adzambu ba'da dzambi. Dosa dilakukan setelah dosa. Ini dosa pertama belum ditobati, langsung dosa yang lain. Ditempel. Ini yang bikin hatinya keras. Wadzambu ba'da dzambi, wadzambu ba'da dzambi, kata Al-Hasan Al-Basri, dosa setelah dosa, dosa setelah dosa, dosa setelah dosa, hatta yamutal qalbu, sampai hatinya mati. Jangan tahu orang mati, Pak. Jangan pegang gini. Kerasa enggak orang matinya ini? Tangannya diangkat, kerasa enggak? Dipukul, kerasa enggak? Seperti hati. Hati yang mati, dikasih apapun, enggak ngefek sama sekali. Dikasih apapun, kita pukul hati yang mati ini, dikasih nasihat sampai bentak-bentak, mungkin sampai teriak-teriak, sampai dikasih 1000 dalil, Pak ini enggak boleh Pak, ini enggak boleh Pak, mental semua. Karena hatinya mati seperti mayat. Lebih tegas lagi sabda Nabi ini sebagai penutup sebelum kita azan ya. Dalil yang paling tegas tentang ini, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad dan lain-lain, beliau berkata, Innal abda idza adnaba dzamban kanat nuktatan sauda fi qalbi. Saya kadang nyebut teks Arabnya ini untuk mengambil keberkahan. Keberkahan dari lafadznya Nabi yang dulu muncul di dalam mulut suci beliau. Saya tirukan. Barangkali kita mendapat keberkahan dari ucapan beliau yang versi bahasa Arab. Jangan ditinggalkan ini Pak, penting. Nyebut ayat Quran, wis Ustaz langsung sebut terjemahnya. Enggak. Ada keberkahan dengan menyebut ayat Qurannya langsung. Ini tabarruk yang syar'i. Mengalap berkah yang disyariatkan. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan dosa, kata Rasul, maka diletakkan di situ satu titik hitam. Ini hati Pak, jantung, hati jantung ini. Kalau dia berbuat dosa, ada satu titik hitam. Fa in taba suqila qalbuh. Kalau dia bertaubat apa? Dibersihkan hatinya, hilang titik hitamnya tadi. Wa in zada zadat. Tapi kalau dia berdosa lagi, nambah titik hitamnya. Titik aja Pak, satu dosa itu satu titik. Tapi semakin banyak titiknya, apa yang terjadi kata Rasul? Hatta yatasawwada qalbu. Sampai satu hati semua full warna hitam.
Maka kemudian Rasul menyebutkan itulah maksud firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, tetapi dosa yang bertumpuk-tumpuk tadi mengeraskan hati mereka sehingga mereka itu menjadi lalai. Kenapa bisa lalai? Karena terlalu banyak dosa dilakukan, numpuk jadi warna hitam hatinya. Sholat tidak merasakan khusyuk, zikir tidak benar-benar ingat Allah, baca Quran tidak gemetar hatinya, tidak merinding bulu kuduknya, dengarkan nasihat tidak ngambil pelajaran. Itu ciri-ciri hatinya sudah mulai sakit, Pak. Sebelum mati. Jangan dibiarkan sampai mati. Ini sakit segera disembuhkan ini hatinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Alhamdulillah, kita cukupkan dulu. Sudah waktunya adzan ya. Ya. Kita adzan lalu sholat berjamaah. Setelah itu setelah sholat sunnah ada konsumsi dari sahibul bait, tuan rumah. Kemudian juga dibuka sesi tanya jawab sambil makan-makan lebih santai insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah berikan kita bimbingannya, bukakan hati kita yang saat ini mungkin masih ada sakit. Semoga Allah lembutkan hati kita yang saat ini mungkin ada keras. Semoga Allah hidupkan hati kita yang saat ini ada kematiannya. Balikkan kita kepada jalan yang sesungguhnya, supaya nanti Allah bantu kita di akhirat bisa dipantaskan masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembahyang sih. Kiat agar hati bisa, maksudnya bisa menumbuhkan menangis karena Allah, karena takut pada Allah. Kiatnya saya tidak terlalu tahu kiat yang khusus, tapi salah satu cara melatih hati untuk itu yang disyariatkan di bulan Ramadan namanya iktikaf. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kebiasaannya di 10 hari terakhir iktikaf. Apa maksudnya iktikaf? Beliau tinggal di masjid itu tidak keluar sama sekali, kecuali ada hajat keperluan. Tapi balik lagi ke masjid lagi sampai waktu sholat id. Itu cara Rasulullah iktikaf. Kenapa saya hubungkan ke situ? Karena dalam iktikaf ini di antara yang disunnahkan adalah membuat tenda-tenda. Maksudnya bilik-bilik, setiap orang fokus dengan dirinya. Kayak 10 hari terakhir itu di bulan Ramadan dianjurkan untuk tidak banyak ngobrol dengan orang lain. Praktek iktikaf yang banyak di masjid-masjid sekarang kan cuman pindah tempat tidur, cuman pindah tempat ngobrol.
Cuman pindah tempat. Sedangkan maksud dulu sampai dibikin berbilik-bilik itu ditutup-tutup per orang supaya nggak ngobrol sama orang. Ngobrol sama siapa berarti? Sama Allah. Dia fokus merenungi dosa-dosanya dia, merenungi amal-amalnya dia. Itu yang dimaksud dengan iktikaf. Kalau sudah terbiasa dengan itu, yakin insya Allah bisa menangis. Kalau dia membiasakan diri untuk memutus hubungan sebentar aja Pak ya, memutus hubungan dengan makhluk sebentar. HP di silent dulu, tidak disentuh, izin. Karena itikaf gitu itikaf ya. Izin tidak berhubungan dengan keluarga dulu, izin benar-benar memutus kontak dengan manusia, fokus menjalin hubungan kontak dengan Allah. Kalau itu dilakukan Mbak, pasti menangis. Pasti menangis. Karena sadar bahwa amal yang kita lakukan semua ini, andai kata dipakai membayar satu nikmat Allah, misalnya mata, tidak bisa Pak. Kita ganti nikmat mata dengan kita ibadah semua ini, semua seumur hidup kita buat ganti satu nikmat Allah, nikmat bernafas, tidak bisa Pak. Tuker pakai tuker ya, kayak dagang gitu, transaksi bisnis, tidak bisa. Dengan nikmat bernafas, dengan semua amal ibadah kita. Terus kenapa disuruh ibadah? Supaya Allah ridho sama kita. Kita masuk surga bukan karena amal kita. Karena apa? Ridhonya Allah. Allah ridho sama kita, pasti dimasukkan. Jadi kita amal soleh. Jadi kita masuk surga itu bukan karena amal solehnya. Tidak bisa masuk lewat amal soleh. Karena amal soleh kita ini tidak cukup buat ganti satu nikmat Allah. Nggak cukup. Maka gimana caranya? Kita amal soleh sampai Allah ridho sama kita. Kalau Allah sudah ridho sama kita, pasti masuk surga. Kan pertanyaan itu, gimana caranya Allah ridho sama saya? Gimana caranya Allah suka sama saya? Rela sama saya? Itu yang dijadikan poin utama dalam melakukan amal soleh. Dan insya Allah kalau orang membangun hubungannya dengan Allah, maka akan hidup hatinya. Yaitu tadi problemnya orang kenapa tidak bisa menangis? Diberikan bacaan ayat Al-Quran tidak menangis. Sedangkan orang-orang ahli kitab zaman dulu dibacakan ayat Quran langsung khurru sujjadan wa bukiyah. Mereka tersungkur sujud dalam kondisi menangis. Banyak ayat di Al-Quran menyebut itu ya. Wa idza sami'u ma'zir tara a'yunahum tafidhu minad dam'. Kamu akan melihat saat mereka mendengar firman Allah Ta'ala, tafidhu. Tafidhu itu dalam bahasa Arab banjir. Air matanya banjir saat mendengar Al-Quran. Padahal itu cerita tentang orang Nasrani. Pas orang Nasrani mendapat kebenaran Al-Quran, kebenaran Islam, masuk ke dalam hatinya, menangis dengan sampai banjir air mata. Dibacakan di dalam Al-Quran juz 7. Jangan baca juz 7 pertama itu. Itu kisahnya orang-orang Nasrani yang tersentuh dengan bacaan Quran sampai menangis banjir, kata Allah disebutnya. Tafidhu minad dam'. Air matanya banjir. Kenapa bisa seperti itu? Karena hatinya bersih. Kalau hatinya kotor, kenapa dia kotor? Dosanya tidak ditaubati. Dosa harus ditobati nih. Kalau tidak ditobati, menumpuk, hatinya keras. Kalau hatinya keras, tidak akan tersentuh dengan ayat-ayat Quran, tidak menangis. Itu mungkin jawabannya. Kenapa kau nggak segera hidup hatinya? Kalau Al-Qurtubi menyebut ada 4 obat menyembuhkan hati. Pertama, ziarah kubur. Melihat kuburan. Supaya ngingetin besok aku juga seperti itu. Hari ini kita menguburkan orang, besok kita yang dikuburkan. Hari ini kita menyolati orang, besok kita yang disolati. Yang kedua, kata Al-Qurtubi, melepaskan apapun yang jadi dosa saat itu, ditinggalkan semuanya. Yang ketiga, saya agak lupa ya. Yang keempat, hadir saat orang sakaratul maut. Melihat saat orang sedang sakaratul maut, itu akan menghidupkan hati. Makanya orang yang masih hatinya rasa, Ustaz, saya kayaknya kok, saya lihat hati saya keras kayaknya.
Coba bantu ngurus jenazah, ada orang meninggal, dengan urusi dari awal, mandikan, ngafani, nguburkan sampai tuntas. Semoga itu bisa menghidupkan hati yang sudah mati. Sebab besok kita kayak gitu, Pak. Secanggih, secerdas apapun orang saintis sekarang ya, ilmuwan-ilmuwan yang paling cerdas sekarang, tidak ada yang mampu menjelaskan apa yang terjadi setelah mati. Nggak ada. Betul? Orang-orang Amerika paling canggihnya mereka, dokter-dokter terhebat, nggak ada yang bisa menjelaskan kemana manusia setelah mati. Nggak ada. Tidak ada yang bisa menjelaskan. Satu-satunya menjelaskan apa? Ajaran agama. Nggih, monggo. Pertanyaan lagi? Apa boleh wudhu di dalam apa itu kamar mandi? Jawabannya boleh. Wudhu di dalam kamar mandi boleh, adapun basmalahnya tidak diucap tapi di dalam hati. Jelas ya? Itu fatwa sebagian ulama. Ada lagi? Ya. Apakah sihir masih ada? Iya, sihir masih ada, disebutkan di dalam Al-Quran tentang keberadaan sihir. Di dalam surat Al-Baqarah itu wattaba'us syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Itu ya. Saya agak lupa ayat awalnya itu. Yu'allimuna an-nasa sihr. Mereka mengajarkan, setan-setan ini mengajarkan manusia apa? Sihir. Dan juga banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang sihir. Banyak, bukan 1-2 hadis. Sihir itu ada, nyata. Dan Allah sebutkan, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Mereka para penyihir tidak bisa memberi bahaya kecuali dengan izin Allah. Berarti terjadi nggak bahayanya? Terjadi asal Allah izinkan. Makanya Rasulullah kena sihir. Iya, Rasulullah kena sihir. Disihir oleh wanita Yahudi. Betul ya? Disihir dengan wanita Yahudi. Rasulullah disihir. Sihir itu ada. Makanya disyariatkan membaca doa-doa. Contoh paling bukti kalau sihir itu ada apa? Surat Al-Falaq. Coba baca doa Al-Falaq gimana? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dari keburukan nenek-nenek sihir yang meniup tali-tali buhul. Ada tali buhul, Pak, di dalam sihir itu biasanya ada yang diikat ya kan ya? Diikat, disegel terus dikubur di mana. Itu yang dicari biasanya kan, sampai ketemu. Kita dianjurkan baca itu berapa kali? Berapa kali, Pak? Baca Al-Falaq. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas dibaca rutin pagi 3 kali, pada subuh, kapan lagi? Sore, pada asar, kalau lupa pada maghrib. Sore, kalau pada asar, kalau lupa pada maghrib. 3 kali, jangan ditinggalkan. Itu zikir pagi dan petang yang paling penting, penjagaan diri. Kemudian dianjurkan lagi kapan? Sebelum tidur, ditiupkan begini. Baca ayat kursi, kemudian qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Setelah selesai, ditiup. Kemudian diusapkan ke seluruh tubuh. Lalu diulang lagi. Ini yang menjaga. Yang menjaga maksudnya bukan doanya ini, tapi Allah yang menjaga lewat perantara doa ini. Menjaga kita dari gangguan sihir. Tetapi kalau Allah sudah takdirkan, bisa tetap terjadi. Perlindungan ini tapi tetap dibutuhkan. Ada lagi? Dengan air hangat boleh nggak? Wudu dengan air hangat. Hangatnya bukan hangat alami, hangat Mesin pemanas. Kalau membahayakan kesehatan, jangan. Tergantung secara kesehatan. Imam Syafi'i memberikan hukum makruh padahal yang membahayakan kesehatan air panas ini dimakruhkan. Jadi jangan aneh-aneh juga air panas baru umum dari jeding langsung di itu hangat maksudnya ya. Kalau hangat sesuaikan dengan kondisi, ditanyakan ke dokter atau orang ahli kesehatan. Tapi kalau hukumnya apakah sah wudunya? Sah.
Tapi pertanyaannya cuman makruh atau tidak? Nggak sampai haram. Nggak sampai haram. Antara makruh atau tidak. Nggih, ada lagi? Ya. Oke, balik masalah cerita. Nggih. Kalau kata penyihir ini dalilnya ini tidak dalilnya. Dari ngomong tadi itu, padahal dia penyihir aja. Ya. Gimana itu hukumnya? Iya. Kalau Allah mengizinkan ya kena orang itu. Nah gitu lah. Penyihir ini maksudnya. Gimana? Tidak semua yang Allah izinkan itu Allah sukai. Contoh, Allah izinkan tidak orang-orang kafir menyiksa orang-orang mukmin waktu di Mekah dulu. Diizinkan atau tidak sama Allah? Diizinkan. Ada yang dibunuh ya? Yasir, ayahnya Ammar bin Yasir. Dibunuh dengan cara apa? Diikat kakinya dengan 2 unta, dibikin lari terpisah, tubuhnya terbelah 2. Sahabat Nabi dulu menjaga keimanannya sampai seperti itu. Melihat itu istrinya teriak, langsung ditombak, mohon maaf, di area kemaluannya, ditombak das, sampai tembus ke mulutnya atau semacam itu, maknanya saya lupa. Akhirnya anaknya Ammar bin Yasir tidak kuat melihat ayah dan ibunya meninggal dengan cara seperti itu, demi menjaga keimanan. Itu disiksa waktu itu. Yasir, putranya, langsung mengucapkan kata-kata kufur, tapi takiyah, sembunyi-sembunyi, alias pura-pura kafir. Tapi dalam hatinya iman, akhirnya diabadikan dalam Al-Quran itu ya. Diabadikan dalam Al-Quran, dibolehkan bagi orang yang terpaksa untuk pura-pura beriman, untuk menjaga itu. Tapi itu ada kondisi-kondisi ya, tertentu. Tapi tidak berlaku dalam kondisi nanti di akhir zaman ketika Dajjal datang. Tidak ada lagi itu sudah. Karena kalau kita lihat hadis-hadisnya tidak bisa Pak. Takiyah-takiyah itu kalau kita lihat dari teks-teks dohir hadisnya kan tidak ada. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Apakah Allah izinkan mereka menyiksa orang mukmin di Mekah dulu? Diizinkan atau tidak Pak? Diizinkan. Tapi apakah Allah ridho dengan perbuatan itu? Tidak ridho. Jadi dibedakan antara yang Allah kehendaki terjadi dengan apa yang Allah sukai dan tidak. Allah kehendaki ada pusat perjudian besar di Las Vegas. Allah kehendaki ada pusat perzinaan. Tempat pusatnya zina ada, tempatnya pusatnya LGBT ada ya di dunia, di Thailand, di mana ada. Allah kehendaki, diizinkan sama Allah, diizinkan. Tapi apakah Allah suka? Allah tidak suka. Nah, jadi kita tinggal sampaikan kepada penyihirnya ini tadi, ya Allah kehendaki, tapi yang Allah kehendaki bukan cuman kamu. Perbuatannya Fir'aun Allah kehendaki atau tidak? Dikehendaki Fir'aun, Abu Jahal dikehendaki, Abu Lahab dikehendaki. Tapi apakah Allah suka sama Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun? Tidak. Semuanya dimasukkan neraka. Begitu juga dengan penyihir. Kata Nabi SAW, hukuman pidana untuk penyihir adalah dihukum dorbun bisaif, dipenggal dengan pedang. Itu hukuman kalau hukuman Islam ya. Untuk khusus para penyihir, karena bahayanya luar biasa. Betul ya Pak ya? Di mana-mana ini penyihir masalah. Terutama nanti kalau mau pemilu-pemilu itu, banyak serang-serangan itu ya. Pemilu pilkada banyak. Serangan uang lebih banyak ya. Kalau sih. Silakan. Ada lagi? Oh iya. Ini gorengan, saya tidak makan gorengan. Saya tak makan buah. Puasa gorengan saya. Kena penyakit, tidak bisa makan gorengan. Monggo. Tak ada lagi ya? Perempuan ada Bu, ibu-ibu? Ibu. Alhamdulillah kalau tidak ada kita tutup ya. Oh iya. Karena ditahan tidak boleh saja. Akan mendengar ada, tapi dengan dalam hati. Gimana? Mendengar adzan menjawab dalam hati, tidak masalah. Boleh. Tidak apa-apa. Ya. Barakallahu fiik, kita tutup. Semoga memberi manfaat buat kita semuanya di dunia dan akhirat. Allah catat sebagai pemberat amal kebaikan kita nanti di hari mahsyar, di hari
penimbangan amal baik dan buruk. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu apa? Mikrofon. Apunten.